Hai guys, selamat datang kembali di channel Dewi in Transit. Oke, di video part kelima ini aku mau unboxing printer Canon E470 Wi-Fi. Jadi printer ini tuh ada Wi-Fi-nya ya guys. Nah, selain itu juga aku mau unboxing barang-barang keperluan untuk printernya juga, seperti kertas print yang berbahan HVS, kemudian kertas stiker buat ngeprint juga. Yuk guys, tonton sampai akhir dan lihat proses unboxing printer Canon E470 ini. Nah, pertama aku unboxing kertas HVS-nya dulu ya guys. Jadi, aku beli kertas HVS ini di toko Berkah Shop ya, yang ada di Shopee. Nah, kemudian isinya ini 100 lembar guys, kurang lebih ya 100 lembar. Kertas ini tuh jenisnya HVS 470 GSM dan harganya itu Rp10.999 ya guys. Kalau plus ongkir ke rumahku itu jadi Rp12.999. Oh ya, aku beli kertas print ini memang sesuai kebutuhan aku banget ya guys. Ya, untuk ngeprint dokumen, jadwal sehari-hari aku, dan lain-lain. Dan aku belinya juga nggak banyak dulu, beli 100 lembar dulu ya. Menurutmu worth it nggak harga kertas HVS ini? 100 lembar ini dengan harga 10 ribuan. Kalau menurutku sih worth it ya. Oke, selanjutnya unboxing barang kedua. Nah, di barang kedua ini aku beli kertas stiker ya guys. Sama aku beli kertas stiker ini juga di Shopee ya guys. Jadi nama toko Shopee-nya itu Chassis Toko. Oh ya, untuk kertas stiker ini berbahan HVS A4, isi 50 lembar per packnya ya guys, dengan harga Rp28.200. Dan kalau plus ongkir ke rumahku itu Rp30.200 guys. Oh ya, untuk permukaan stikernya ini dop ya guys. Aku memang butuh banget kertas stiker ini guys untuk kebutuhan bisnis online aku. Jadi aku di Shopee tuh jual custom casing dan membutuhkan kertas stiker ini untuk ngeprint stiker-stiker untuk customer gitu guys, yang ditempel ke casing. Oh ya, kertas stiker ini ada perakatnya guys. Jadi yang kuning itu bisa dilepas. Nah, di sininya tuh bisa dilepas gitu. Menurut kalian gimana? Worth it gak harga kertas stiker dengan harga 28 ribuan ini? Kalau menurutku sih worth it ya, apalagi ini isinya itu 50 lembar. Oke, lanjut unboxing barang ketiga, dan ini pasti ditunggu-tunggu kalian. Ini aku unboxing printer 470 Wi-Fi. Nah, seperti ini guys bentukan dusnya ya guys. Jujur nih pas diangkat tuh berat banget. Oke, langsung aja kita buka guys si dus ini. Nah, ini dia guys isinya. Oke, di dalam isinya ini ada kertas kayak gini guys. Ini sepertinya ini kertas panduan gitu ya guys. Jadi ini di kertas panduannya ini ada beberapa bahasa ya guys. Ada bahasa Inggris, bahasa Thailand. Jadi ini tuh isinya panduan atau tata caranya ya guys. Cara masangin printer, cara masukin cartridge, cara nyalain printer, ya ada di sini semua ya guys. Oke, ini panduannya kalau aku lebarin kayak gini guys. Dan ini menurutku mudah dipahami ya guys. Jadi kalian tenang aja, nggak perlu khawatir ya buat masangin printernya kayak gimana, karena di sini udah ada panduannya guys. Oke, lanjut guys. Nah, ini apa ya? Oh, ini ada perkabelan sama tinta cartridge-nya guys. Nah, ini tinta atau cartridge-nya ini ya guys. Yang aku pegang ini adalah tinta hitam ya guys. Kayak gini guys penampakannya, wadahnya ya. Oke, lanjut ke kabelnya ya. Nah, jadi ini guys kabelnya guys. Jadi ini tuh kabel fungsinya untuk hubungin printer ke stop kontak listrik. Dan menurutku kabelnya lumayan panjang ya guys.
Oke lanjut, ini ada kabel juga ya guys. Nah kalau yang ini kabelnya fungsinya itu untuk hubungkan printer ke laptop. Dan lumayan panjang juga sih guys kabelnya. Oke lanjut, perintilan terakhir ya guys. Nah kalau ini cartridge ya guys. Jadi ini cartridge untuk tinta color. Nah kayak gini penampakan wadahnya guys. Oke lanjut, keluarin printernya guys. Jujur ini agak susah juga ngeluarinnya guys. Nah jadi pas dikeluarin nih ada lembaran kertas juga guys. Ternyata ini adalah kartu garansi. Selain itu juga nih ada panduannya juga guys. Jadi yang sebelumnya tuh panduan juga, dan yang ini juga sama ada panduannya juga. Tapi untuk yang ini sih lebih ke bahasa Indonesia ya guys. Ini coba aku tunjukin ke kalian ya guys. Seperti ini guys isinya. Oke lanjut, keluarin printernya dari styrofoam dan plastiknya guys. Jujur nih aku hati-hati banget ya guys, takutnya ini gimana-gimana kebentur gitu loh. Dan ternyata kebalik guys. Jadi aku harus balikin dulu posisinya. Nah kayak gini guys. Setelah dibalik ada lembaran lagi guys. Dan ini lembarannya plus CD ya guys. Sepertinya ini lembaran panduan untuk install ya guys. Nah seperti ini guys printernya. Jadi ini bagian atasnya bisa dibuka untuk naruh kertasnya ya guys. Terus ini juga bisa dibuka ke atas gini untuk fotokopian. Dan ini adalah detail tombol-tombolnya guys. Oke, kalau dibuka bagian tempat naruh kertas ini ada keterangan batasan kertasnya juga ya guys. Nah, kalau di bagian fotokopian keterangan batasan kertasnya ini ada di sini ya guys. Dan ini bagian bawahnya masih disegel ya guys. Dan di sini tuh bakal jadi tempat naruh cartridge tintanya, dan bakal aku buka segelnya juga ya guys. Dan ini tampak sampingnya guys ya. Dan belakangnya kayak gini guys. Nah, colokan kabelnya ada di sini guys. Nah, kalau bagian ini untuk penghubung ke laptop ya, untuk kabel datanya. Nah, ini samping keduanya kayak gini guys. Oke, selanjutnya aku mau nyalain printernya guys. Jadi ini aku dibantu oleh lembar panduan untuk menyalakan printernya guys. Nah, stepnya kita balik dulu ya, ini printernya guys, untuk nyabutin segel-segelnya. Nah, setelah dibalikin sesuai perintah, kita cabut dulu segel-segelnya guys. Terus kita turunin lagi guys printernya ke posisi semula. Terus yang segel ini dicabut juga ya. Memang agak susah nih nyabutnya. Dan perlu hati-hati juga. Dan tetap harus sesuai petunjuk ya guys. Nah, jadi keluar kayak gini guys. Dan jadi bagian ininya juga bisa ikut terbuka ya guys. Nah, jadi kita bisa bebas buka tutup untuk masukin tintanya. Oke, step selanjutnya ya. Di step ini kita colokin kabelnya ini guys. Colokinnya ke sini ya, untuk cek printernya ini nyala apa enggak gitu guys. Oke, step selanjutnya klik bagian tombol ini ya. Nah, berarti ini printnya nyala ya.
berarti nggak ada masalah di kabelnya, aman. Setelah cek printernya nyala apa enggak, step selanjutnya pasangin tinta ke printernya. Yang pertama aku pasangin dulu tinta colornya ya. Nah, dalamnya kayak gini guys tintanya ya. Jadi cartridge ini kita harus berhati-hati pegangnya ya. Jangan sampai tangan kita kena yang bagian di segel ini. Nah, langsung aja pasangin tintanya ke printer. Cara masukinnya tinggal ditekan pelan-pelan terus dikeatasin ya guys. Oke, step selanjutnya pasangin tinta black. Ini dia tintanya guys, langsung aja aku buka ya. Untuk stepnya sama aja kayak tadi ya, kayak tinta warna. Oke, sudah semua terpasang ya untuk tintanya. Langsung aja kita tutup ya guys. Oke, lanjut tekan tombol on-nya lagi ya. Dan cek bagian ini tidak ada lampu berkedip ya untuk tintanya. Berarti tandanya pemasangannya ini udah benar ya. Oke, step selanjutnya. Di step ini kita mulai coba pasangkan kertas ke tempat printernya. Terus bagian pembatas ini tuh bisa digeser ya, menyesuaikan ukuran kertas yang akan kita gunain untuk ngeprint. Jadi kertasnya ditaruh di tempat ini ya, dan ini kita geser aja pembatasnya ini biar ngepas. Nah, setiap kali mau print, bagian ini digeser gini ya. Tujuannya sebagai tak-takan kertas. Oke, selanjutnya proses install. Jadi hubungin laptop ke printer. Sebelum itu, hubungkan dulu ya kabel data antara printer dengan laptop. Nah, ini ya untuk laptop dipasanginnya di sini guys. Lalu ke Google ya guys, ketik aja download driver Canon E470. Tadi ada beberapa video nggak ketik guys, dan ini jaringannya juga lemot banget guys. Kalau kalian mau lebih jelas atau lebih lengkap, cara installnya ada di YouTube channel resminya Pixprint ya guys. Nanti aku taruh link di bawah ya di deskripsi. Jadi di YouTube Pixprintnya itu ada cara download full driver dan softwarenya. Nah, setelah softwarenya di-download tuh, kalian bisa lakukan instalasi. Oke, aku udah berhasil unduh guys filenya. Terus klik yes untuk proses instalasi. Tunggu sampai muncul step berikutnya ya guys. Nah, kalian tinggal klik start setup aja ya. Kemudian klik next. Tunggu dan pantau, ikutin prosesnya ya guys. Kemudian klik yes. Klik agree. Pastikan tombol print udah on ya guys. Nah, lanjut klik yes. Nah, di sini kita diminta dulu untuk cabut kabel data antara laptop dengan printer. Nah, kabel ini jadi dicabut dulu ya guys. Setelah kabelnya dicabut, kemudian klik next. Nah, di tahap ini kita diminta untuk hubungkan kembali kabel USB-nya ya guys, yang tadi dicabut. Nah, ini kabelnya udah aku pasangin lagi ya guys. Setelah itu printer mulai terkoneksi dan melakukan proses print head alignment. Pastikan kertasnya udah kalian siapin ya guys di tempat printnya. Nah, kemudian klik enable dan pilih align print head. Tunggu sampai proses print atau kertas printnya keluar. Oke, ini hasil printannya ya guys.
Untuk selanjutnya kita tes bagian fotokopiannya atau hasil dari fotokopiannya ya guys. Nah untuk tesnya, jadi hasil printan tadi kita taruh di tempat fotokopiannya ya guys. Nah lanjut tekan tombol yang ini ya guys. Tunggu sampai hasil cetaknya keluar ya, kertasnya keluar. Nah dan ini hasilnya guys. Karena yang pertama aku coba itu untuk tombol fotokopian hitam putih ya, bukan berwarna. Jadi hasilnya pun hitam putih. Selanjutnya tes fotokopian berwarna. Tekan tombol ini ya guys. Oh ya guys, ini videonya nggak aku edit cepetin ya, atau nggak aku edit atur kecepatannya, biar kalian bisa lihat seberapa lama durasi ngeprintnya. Oke guys, inilah hasilnya dari fotokopian berwarna ya guys. Oke, setelah ini lanjut ke laptop ya dan klik next. Kemudian klik start karena kita di sini disuruh test print lagi ya guys. Dan ini hasil printannya ya guys. Ini hasil printan test print terakhir. Oke, kembali ke laptop dan klik next. Nah, ada gambar checklist gini. Ini tandanya setupnya ini udah komplit dan udah selesai ya guys. Lanjut aja, klik next. Nah, di sini ada daftar software instalasinya. Lanjut aja, klik back to top. Kemudian klik exit. Oke, ini udah selesai ya guys proses installnya. Lanjut aku mau cek Word ya. Kalau ngeprint dari Word itu gimana? Bisa apa enggak gitu ya. Nah, sekarang aku mau cek ya. Jadi kita buka Word-nya dulu. Oke, untuk bagian ini aku percepat aja ya guys durasi videonya. Dan di sini aku coba ngetik apa aja lah ya guys. Yang penting ada tulisan atau ketikannya gitu guys. Oke, klik file, kemudian bagian print, dan kalian harus ngecek bagian ini tuh ready apa enggak gitu ya guys. Kalau ready tuh tandanya udah terhubung ke printannya, lalu klik print aja. Ini hasilnya ya guys, ternyata bisa juga terkonek melalui Word ya. Itu tandanya instalasi kita ini udah benar dan siap digunakan kapanpun. Oh ya guys, ini hasil tes print tadi ya pas instalasi. Menurut kalian gimana hasil printannya? Menurut aku sih oke ya guys. Dan untuk warnanya juga jelas ya, nggak blur atau nggak pudar. Dan untuk hasil tinta fotokopiannya juga sama jelas ya guys. Mau tinta hitam maupun tinta berwarna pun jelas guys. Oh ya guys, yang penasaran aku beli printer ini di mana? Aku beli di Shopee ya guys. Untuk nama toko Shopee-nya itu Pixprint Autorite Store Surabaya. Dan untuk harganya itu 869.000 satu PC ini ya. Tapi aku dapat diskon pengiriman plus voucher Shopee. Jadi plus pengiriman itu seluruh totalnya aku
hanya mengeluarkan uang atau membayar uang itu 784.100. Oh ya, menurut kalian gimana printer Canon Pixma E470 Wi-Fi dengan harga 800 ribuan ini? Kalau menurutku sih worth it ya, karena selain untuk ngeprint, di printer ini tuh ada wifi-nya juga guys, dan bisa scanner file juga. Oh ya, nanti mungkin di next video aku bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya ngeprint lewat handphone menggunakan fasilitas wifi yang ada di printer ini, dan juga gimana caranya scan file lewat printer ini. Oh ya guys, sampai di sini ya vlog unboxing di part ini. Thank you ya. Bye bye.